Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Ketemu lagi kita hari ini pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, bersama dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Sehat ya gengs? Iyalah, mudah-mudahan senantiasa sehat ya, dan terus berseri-seri gitu. Biasanya karena kalau sehat itu akan menciptakan juga hormon kebahagiaan ya kan. Coba kalau sakit pasti sedih ya kan. Bahagia, kita bisa lebih produktif, kita bisa melakukan banyak hal, bisa menebar manfaat. Katanya orang Jawa kui urip iku urup gitu. Katanya hidup itu harus menebar manfaat. Nah, hari ini Nena Amelia kembali hadir pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Seperti biasa dong, gak mungkin saya ngoceh sendirian. Soalnya di samping saya ada sang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi, Pak Nyoto Setianto. Halo Mbak Nena, kita ketemu lagi ya. Ini musimnya gak jelas ya, kadang panas, kadang hujan. Barusan hujan deras banget, ada pohon tumbang, macetnya minta ampun. Harusnya kan sekarang itu sudah memasuki musim kemarau ya. Cuma ya mungkin ada El Nino, El Nene, El apalagi El Nena. El Nena. Jadi hujan. Ya suka-suka namanya alam ya. Kadang-kala memang unpredictable. Tapi gitu. mendingan hujan panas daripada panas terus ya kan, hujan terus. Ya banjir. Panas salah, hujan salah, gitu repot ya. Tapi pastinya apapun kondisinya kita mesti sehat ya Pak Nyoto ya. Harus dong, karena kan kesehatan itu harta yang tidak ternilai. Harta yang tidak ternilai. Ada ya lagunya ya? Adalah kesehatan gitu. Ya, jadi hari ini sih Mbak Nena, saya itu pingin bahas tentang kelenjar getah bening. Kenapa? Tadi ada teman saya datang ke rumah bawa temannya. Dia cerita tentang penyakit dia. Tadi dia dikira dia kena penyakit hipertiroid gitu ya. Karena dia juga kurus mendadak, terus ada benjolan di lehernya. Ternyata diagnosanya dia kelenjar getah bening. Kurus mendadak? Iya. Jadi kalau orang punya kondisi tubuh gitu ya, tiba-tiba kurus mendadak itu kan biasanya ada penyakit biasanya nih ya, umumnya penyakit TBC gitu ya. Orang sakit TBC itu biasanya kurus mendadak. Kemudian orang yang diabetes kronis ya, udah kalau diabetes kronis kan biasanya lemaknya dibakar tubuh untuk menjadi energi karena tubuhnya udah nggak bisa pakai gula, jadi kurus mendadak. Kemudian penyakit hipertiroid itu juga sama, kurus mendadak. Ternyata juga penyakit kelenjar getah bening membuat orang itu kurus mendadak. Satu lagi, pasangannya selingkuh, kurus mendadak. Itu pasti kurus mendadak. Tapi ada juga loh pasangannya selingkuh, makanya tambah banyak. Itu adalah sakarepmu. Oke, jadi hari ini kita akan bahas mengenai kelenjar getah bening. Oke, silakan gitu. Untuk Ziman Lovers yang ingin berinteraksi, ingin bertanya nanti, boleh langsung WhatsApp di 081511 103 103. Jangan lupa juga ya buat tonton di YouTube channel kita di Ziman Herbal. Oke, kelenjar getah bening sendiri manfaatnya bagi tubuh kita ini sebagai apa sih Pak Nyoto? Jadi kelenjar getah bening itu kan ada di seluruh tubuh kita ya. Di seluruh tubuh kita ada kelenjar getah bening itu ada ya kan, sebut juga kelenjar limfosit karena dia memproduksi sel darah putih. Jadi fungsinya sangat penting sebenarnya untuk imunitas kita, kekebalan tubuh. Jadi kalau kita ada serangan infeksi gitu ya, dari bakteri, dari virus, dari protozoa, dari apapun, itu biasanya sel darah putih kan diproduksi oleh kelenjar getah bening ini. Untuk melawan infeksi tersebut. Jadi kalau infeksinya banyak ya kelenjar getah beningnya diproduksi banyak. Nah, jadi kelenjar getah bening ini penting untuk pertahanan tubuh kita dan dia ada di seluruh tubuh. Tapi biasanya ada kelenjarnya itu biasanya ada di lipatan ketiak gitu ya. Di bawah ketiak, kemudian juga di lipatan di bawah di selangkangan, kemudian di kaki, lipatan lengan. Itu tempat kelenjar getah bening. Di leher juga ada ya, di bawah dagu juga ada. Nah, ini kelenjar getah beningnya itu kalau terjadi infeksi yang terus-menerus karena banyaknya infeksi dalam tubuh kita, mungkin kena penyakit seperti HIV atau apa segala macam gitu ya.
itu biasanya kelenjar getah beningnya membengkak saking dia produksi terus menerus over untuk melawan virus gitu ya. Dan biasanya kalau kita luka terus infeksi kan bernanah gitu ya. Nah itu sebenarnya kelenjar getah bening mengeluarkan sel darah putih perang lawan nanah. Kalau kalah ya jadi nanah itu. Makanya biasanya mesti kalau dia punya luka nanahnya itu mesti dibuang itu kan sebenarnya udah udah membusuk gitu ya, membusuk kalau gitu nanah kan. Jadi ya kalau punya masalah dengan kelenjar getah bening itu ya mesti diatasi. Nanti kita bahas lagi. Oke, kalau begitu. Jadi spesifik hari ini kita bahas mengenai kelenjar getah bening. Apa, kenapa, dan bagaimana penanganannya? Stay di sini, kita akan lanjut lagi nanti setelah jeda komersil. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita lanjut lagi. Kita masih bahas mengenai kelenjar getah bening ya, Ziman Lovers ya. Jadi tadi Pak Nyoto di prolog sudah cerita bahwa kelenjar getah bening itu ada tersebar di seluruh tubuh. Biasanya adanya di lipatan-lipatan tubuh, Ya, seperti di diproduksi. ketiak ya, Ya, betul. di selangkangan. Kayaknya di sini juga ada ya, Pak, di leher ya, di bawah leher ada, gitu di ya. dagu Nah, juga ada. fungsinya sendiri dia adalah untuk apa ya, Pak? Melawan infeksi. Melawan infeksi bakteri dan virus gitu. Oke. Iya. Nah, biasanya apa yang menyebabkan terganggunya kelenjar getah bening, Pak Nyoto? Ya misalnya kita terinfeksi ya, mungkin ada orang yang jatuh terus lukanya terinfeksi oleh bakteri ataupun bakteri gitu. Biasanya nanti di sekitar tangan itu, misalnya kalau di tangan ya di ketiaknya yang akan terjadi pembengkakan. Karena dia melawan infeksi tersebut, ya kan. Kalau di kaki ya di selangkangan yang bengkak seperti itu. Nah kalau kelenjar itu lama-lama berubah sifat gitu ya, jadi kelenjar tersebut terasa sangat keras kalau ditekan, kemudian bengkaknya mestinya kan kalau memang udah infeksinya kalah gitu ya sama kelenjar limfosit gitu, sama kelenjar getah bening, dia kempes sendiri. Ini nggak kempes-kempes. Sampai 25 hari kalau anak-anak nggak kempes-kempes. Kalau orang dewasa sampai 2 atau 4 minggu ini nggak kempes-kempes. Nah ini masalah ini ya kan. Nah kelenjar ini kalau udah bengkak seperti itu, udah sampai 2 minggu, ukurannya makin lama makin besar kan gak enak ya. Tadi cuma kecil, tiba-tiba lama-lama membesar. Iyalah. Dan dia mengeras, keras ya kan, digeser-geser juga nggak bisa berubah. Dan kita menjadi demam gitu kan. Berarti ini udah ada yang bermasalah nih. Terus malam hari kita selalu berkeringat di malam hari. Nah, kemudian ada apa lagi kalau kita sampai penurunan berat badan. Nah, ada yang sampai sakit pada tenggorokannya menyebabkan sulit menelan, ada yang bahkan sampai untuk napas juga susah. Nah, itu udah ada masalah dengan kelenjar getah beningnya. Itu tadi kenapa Pak dia bisa mengeras gitu? Karena apa? Nah, ini sebenarnya faktornya juga banyak yang belum diketahui ya, tapi ada yang bilang faktor dari higienitas juga, dari faktor dari dia kekebalan tubuhnya menurun, gaya hidupnya yang juga nggak bagus. Akibatnya kelenjar getah beningnya yang mestinya fungsinya normal jadi fungsinya abnormal atau tidak normal gitu. Okay. Ini sayur ini getah bening ya, bukan sayur bening. Sayur bening bayam pakai jagung enak. Jagung enak ya. Jadi kalau udah punya masalah seperti itu ya kita mesti waspada. Ini jangan-jangan ada pembengkakan kelenjar getah bening kita nih, karena kelenjar getah bening itu kalau membengkak gitu ya, baik di selangkangan atau di bawah ketiak atau di leher atau di bagian tersebut ya, di mana ada kelenjarnya ya, yang bentuknya sebenarnya kecil seperti kacang, tapi kalau dia lagi melawan infeksi ya dia membesar. Tapi besarnya kalau udah sembuh mestinya mengecil. Ini enggak, makin membengkak, makin membesar dan benjolannya terasa keras. Dan kalau kita goyang-goyang nggak bergerak juga gitu kan. Jadi kemudian dari situ. Nah kalau udah punya pembekakan seperti itu, baik di lengan ataupun di selangkangan, kita mesti hati-hati. Apalagi berat badan kita turun, demam kok nggak juga turun-turun, keringat di malam hari. Nah kita mesti waspada, itu udah pembengkakan kelenjar getah bening yang kita khawatirkan malah jadi kanker limfoma atau kanker getah bening. Ya kan, jadi nggak sederhana ya. Jadi kalau bisa tubuh kita itu jangan kena infeksi, bakteri, bibit, kuman penyakit. Jangan sampai getah beningnya yang udah melawan malah kalah gitu kan. Kalau malah kalah, kelenjar getah beningnya produksi terus limfosit untuk melawan infeksi, malah tambah bengkak, malah tambah
kita makin kalah lah sama otomatis penyakit. juga daya tahan tubuh jadi turun dong ya. Iya, karena limfositnya betul. tinggi. Oke. Karena kan memang fungsinya dia untuk menyerang bakteri, virus, dan hal-hal yang dapat membuat tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Nah, saat melawan benda asing ini yang berbahaya, tubuh kan memproduksi kekebalan tubuh yang diproduksi juga oleh kelenjar getah bening. Nah, tapi kalau kelenjar getah beningnya malah yang bengkak, Nggak malah bisa yang bekerja, sakit, malah nggak otomatis bekerja virus, bakteri, optimal, dan lain ya boro-boro merajalela ngelawan ya. bakteri, boro-boro ngelawan virus, ya ya kan? makanya merajalela otomatis Merajalela ya. kan gitu. Jadi kita harus bagaimana solusinya nih, kita mampu membuat tubuh kita memperbaiki fungsi kelenjar getah bening kita yang tadinya udah bengkak kembali ke ukuran normal dan kembali fungsinya untuk melawan bibit kuman penyakit. Nah kan gitu. Apa kita bahas sekarang apa nanti nih? Biar kita bikin penasaran dulu aja kali ya. Oke, jangan lupa yang mau nanya boleh di 081511103103. Kita memang bahas mengenai kelenjar getah bening ini yang sering kali banyak yang nggak paham gitu ya. Sebetulnya apa sih ini gitu. Tadi Pak Nyoto udah banyak cerita. Nah, hati-hati juga karena ada akibat yang cukup serius ketika kelenjar getah bening itu terdapat gangguan. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh ya, Ziman Lovers. Jangan lupa subscribe juga dong YouTube channel kita di Ziman Herbal. Kita kembali setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jadi hati-hati ya Ziman Lovers, kalau misalnya memang ada gangguan dengan kelenjar getah bening Anda, karena ini pasti dampaknya akan ya cukup fatal ya, karena kalau ketelatan gitu bisa jadi kanker ya, kanker kelenjar getah bening. Nah biasanya itu berarti secara fisik sebetulnya tanda tanyanya udah nampak ya Pak, karena udah ada pengerasan, pembengkakan, ya sakit, demam gitu ya. Betul. Nah terus kalau misalnya sudah seperti itu, penanganan apa yang mesti dilakukan? Jadi kalau memang dia udah punya masalah dengan pembengkakan kelenjar getah bening gitu ya, jadi getah beningnya itu ternyata sudah membesar, oke, kemudian juga keras, kemudian juga kadang-kadang di pinggir-pinggirnya itu udah merah-merah, keunguan, badannya udah demam-demam, kemudian gampang capek, bahkan sampai napas juga kadang-kadang sesek gitu ya, tersengal-sengal. Ada juga kalau kelenjar getah beningnya itu ada di leher, dia susah menelan. Nah, karena mendesak tenggorokan iya, ya Pak? karena nah itu berarti ada pembengkakan kelenjar getah bening. Dan kita kan mesti mengatasi infeksi di kelenjar getah bening itu sendiri, ya kan? Jadi kita juga harus tahu bagaimana pola makan kita agar kita tidak menyebabkan getah bening kita makin melemah. Nah, konsumsi makanan yang junk food, yang banyak prosesnya ya, yang diproses itu, terus makanan yang karbohidrat tinggi atau kaya dengan gula, itu menurunkan kemampuan kelenjar getah bening kita. Kemudian minum-minuman bersoda ya, itu juga menurunkan, apalagi bersoda plus gulanya tinggi, itu menurunkan kemampuan dari tubuh kita dalam kesehatan kelenjar getah bening. Jadi kalau kita udah kebiasaan konsumsi makanan yang instan, konsumsi makanan junk food yang udah diproses berkali-kali gitu ya. Jadi paginya makan mie instan, siang mie instan, malam mie instan, kalau nggak makan junk food gitu kan, makan hamburger, makan pizza, makan apa aja lah yang makanan umum, dan kita jarang makan yang mengandung serat. Makan seratnya sedikit sekali, makan buahnya nggak pernah, makan sayurnya nggak pernah. Yang kita konsumsi makanan kemasan plastik, kemasan aluminium foil, kemasan styrofoam yang banyak dijual di warung-warung gitu ya. Kemudian yang kadar gulanya tinggi, minum kopi-kopi saset, terus merokok, minumnya semua serba yang botolan, kemasan, yang banyak gulanya. Itu otomatis kita punya kemampuan kelenjar getah bening kita menurun. Nah, akibatnya menurun, begitu ada serangan infeksi, bakteri, bibit kuman penyakit masuk ke dalam tubuh, nggak bisa melawan ya. Dia boro-boro melawan, ya kan? Begitu dia memproduksi sel darah putihnya mungkin diproduksi yang culun-culun kali ya, karena makanannya bukan tentara yang bukan terlatih tentara ya, yang masih Kopassus, bukan. on the job Kan? training. Iya, ini tentaranya tentara yang culun-culun gitu, pada bego-bego kan. Karena bahan bakunya kan nggak ada. Ada Pak tentara yang bego-bego. Ya, ini kan tergantung ininya getah lah. beningnya. Getah beningnya. Nah, akibatnya tidak mampu melawan infeksi virus, bakteri, bibit kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh, malah dia bengkak. Akibatnya lama-lama malah dia punya masalah dengan kelenjar getah beningnya karena pola makannya nggak benar.
Apalagi bukan sekedar pola makan, tapi lifestyle-nya juga kurang istirahat, alias tidur itu bersing begadang, kurang istirahat. Akibatnya tubuhnya kan nggak mampu untuk memetabolisme nutrisi dengan baik untuk memperbaiki fungsi-fungsinya, diantaranya kelenjar getah bening, karena tidur aja kurang. Apalagi kalau dia itu juga nggak pernah olahraga sama sekali, tubuhnya juga nggak punya kemampuan dong kalau tidak pernah olahraga. Nggak pernah ada kadar oksigen yang masuk full ke dalam tubuh. Kan orang kalau nggak olahraga kan nggak ada oksigen yang bisa full masuk sampai ke tingkat sel-sel tubuh, karena kan nggak pernah narik napas panjang, jantung nggak pernah berdebar-debar karena nggak pernah olahraga, tidurnya juga kurang, konsumsi makanannya juga makanan yang kadar gula darah Pak Nyoto kalau bilang nggak pernah olahraga, kok ngeliatinnya ke saya sih? Oh iya. Emang Bapak tahu saya kurang TikTok olahraga? Padahal kan kita olahraga bareng tinju. Iya, tinju. Saya olahraga tinju tapi di handphone. Oke, terus? Nah, kemudian juga banyak yang berasumsi bahwa penyakit kelenjar getah bening itu karena faktor higienitas. Jarang cuci tangan. Oh? Iya kan? Saya juga bingung kok jarang cuci tangan bisa seperti itu ya. Pengaruhnya apa ke getah bening Pengaruhnya ya? juga apa? Kemudian juga ternyata penyakit kelenjar getah bening juga ada faktor genetik. Oh. Nah, kemudian juga penyakit kelenjar getah bening juga umumnya kena pria. Tapi wanita jangan senang dulu, karena zaman modern ini sekarang udah imbang, wanita ngejar. Ternyata nggak pria juga, kita juga kena banyak kok. Enggak ikutan aku. Enggak ikutan kalau ngejar sakit getah bening. Jadi wanita juga mengejar emansipasi untuk sama-sama menduduki penyakit kelenjar getah bening gitu ya. Padahal secara Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita punya kelenjar getah bening bisa sehat, bisa segar bugar ya kan? Nanti kita bahas gitu ya. Pokoknya jangan sampai kita punya kelenjar getah bening itu menjadi loyo, kemudian juga gampang rusak, gampang bengkak, habis itu bengkak nggak kempes-kempes, malah bikin masalah, dia jadi malah sumber penyakitnya. Ya pola makan kita diperbaiki, hindari tepung-tepungan, hindari gula, hindari garam, kemudian pengawet, penyedap, perasa, pengental, pelunak, pelembut yang ada di semua makanan zaman modern. Nah, kita kembali ke laptop, konsumsi makanan zaman dahulu, getuk apa gitu. Kasihan deh lu. Ubi celembu sehat loh ya kan? Iya. Ubi celembu, talas ya kan? Iya enak ya kan? Iya. Ya enak sih kalau kadang-kala. Tiap hari ya blenger juga. Oke. Jadi nanti habis ini kita bahas setelah komersial break. Oke, kita kembali lagi nanti ya. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, akibat dari gangguan di kelenjar getah bening pastinya membuat tubuh kita tidak mampu melawan berbagai virus bakteri yang masuk, sehingga ya otomatis daya tahan tubuh menjadi lemah gitu kan. Nah, tadi sebabnya adalah makanan-makanan yang tidak sehat seperti junk food, minuman manis, banyak mengandung gula, makanan yang terlalu banyak proses, ada pengawet, ada pewarna dan lain-lain. Pak Nyoto menyarankan pada kita untuk makan makanan yang sehat. Buah, sayur, makanan-makanan yang zaman dulu tuh tadi ya, getuk, ya, ubi, cilembu, singkong. Nah, itu ternyata jauh lebih sehat. Nah, kalau misalnya nih Pak, ini udah kejadian nih, lagi sakit kelenjar getah bening itu, kita mesti pasti ke dokter sih, iya gitu ya, nggak mungkin nggak pasti kalau ke dikasih dokter dikasih antibiotik lah apa ya untuk virus yang menyebabkan kelenjar getah bening kita membengkak kan gitu. Tapi setelah itu kan pasti ada maintenance yang harus kita lakukan biasanya kan. Nah, itu apa tuh? Jadi kan kalau kita lihat ya, mereka yang sudah punya masalah kelenjar getah bening ini kadang-kadang bolak-balik penyakitnya, sembuh, kempes, nanti kumat lagi, kempes, kumat lagi. Tapi yang paling parah itu kalau sudah menjadi kelenjar penyakit kanker limfoma, kanker getah bening. Ada lagi kanker limfoma non-Hodgkin juga sama, pokoknya kanker getah bening lah dua-duanya. Nah, itu yang sudah sulit diatasi kalau sudah sampai mengarah ke penyakit kanker. Karena terjadi pembengkakannya kan makin membesar gitu ya. Bukan sekedar bengkak saja. Nah, karena kan kebengkakan itu kan biasanya di daerah kelenjar getah bening itu tersebut. Biasa dibawa ke tiak, bisa di selangkangan, bisa di leher, gak nyaman lah dagu, pasti ya jalannya kan? Gimana itu? Iya. Nah, akibatnya kan kita demam,
Kita juga kalau udah sampai ke leher itu ada yang napasnya susah, juga nelen juga susah. Kemudian Tapi dia itu juga beda sama gondongan itu ya Pak ya? beda, jadi beda dengan hipertiroid gitu ya. Oh. Kemudian juga dia lemes, kurang energi lah ya. Kalau sampai udah terkena kanker getah bening gimana Pak? Nah, makanya oleh sebab itu jangan sampai terjadi. Nah, kita harus ganti pola makan kita. Karena penyebab utama membuat kita punya kelenjar getah bening kita itu mudah terinfeksi dan lemah, itu karena faktor kita konsumsi makanan yang kadar karbohidrat atau indeks glikemiknya tinggi alias gula. Jadi kan kita kira gula itu melulu untuk penyakit diabetes ya. Ternyata enggak loh. ya. Kekebalan tubuh kita pengaruh banget kalau kita konsumsi gula terus-menerus, kita punya kekebalan tubuh itu menurun, bahkan juga membuat kita punya kelenjar getah bening kita nggak sehat. Iya. Kemudian apalagi? Makanan yang berlemak. Nah, yang lemak tinggi, jadi kalau konsumsi jangan makanan yang lemaknya tinggi. Karena makanan yang lemak tinggi terus-menerus itu juga memperlemah Bahaya, fungsi ya? daripada kelenjar getah bening. Padahal sate kiri itu enak loh Pak. Tahu nggak Pak sate Sate kiri? kiri isinya lemak doang ya. Itu kan gurih banget itu, enak sekali. Iya. Jadi bagi mereka penikmat sate kiri, hati-hati kelenjar getah bening Anda siap-siap untuk membengkak ya. Awas dengan getah bening Anda. Karena faktor lemaknya itu ya. Oke. Dan ternyata faktor konsumsi lemak berlebih itu juga menyebabkan resistensi insulin. Karena lemaknya itu begitu lipase fosfatase di dalam aliran darah kita berkurang, dia malah menutupi sel-sel tubuh kita, sel-sel tubuh. Akibatnya apa? Dia begitu dibawa gula karena kena lemak tadi, insulin bawa gula dia nggak bisa buka. Jadi Budak resisten ya? insulin jadi diabetes tipe 2. Oke. Ada pertanyaan Pak? Oke, apa tuh? Dari Ibu Yayu. Halo Ibu Yayu. Pak Nyoto, saya mau nanya. Saya tuh baru 2 minggu ini minum Ziman. Kok sekarang nafsu makannya jadi agak berkurang ya Pak? Kenapa itu? Apakah emang ada imbasnya? Ya sebenarnya kalau nafsu makan berkurang atau tidak itu tergantung diri kita sendiri ya. Kalau kita kurus, pinginnya kan nafsu makannya banyak ya. Kalau kita gemuk, ya kan, pinginnya nafsu makannya berkurang. Ya. Nah, permasalahannya adalah kondisi ibu itu sebenarnya kurus atau gemuk, bikin tahu kan gitu ya. Kalau tadinya gemuk, bersyukur dong nafsu makannya berkurang, karena orang gemuk untuk menurunkan berat badan itu nafsu makannya susah ditahan. Iya sih, emang sih. Bawaannya lapar terus, ya kan? Seperti kita. Seperti kita. Cuma kan kita masalahnya walaupun banyak makan gak gemuk-gemuk ya. Karena ada yang bantuin makan kali di dalamnya. Iya, soalnya itu tiap hari ada debt collector. Oke, terus? Nah, kemudian kalau kita kurus, nafsu makan kita berkurang. Nah, jadi kita Yang bahaya kalau ya? kurus nafsu makan kita berkurang bahaya. Cuma bagi kita kalau memang dia punya nafsu makan berkurang, siapa tahu itu proses dari healing krisis pada saat kita konsumsi Ziman. Ya. Jadi pada saat kita konsumsi Ziman ada faktor A, B, C, D-nya. Contoh, kalau dia konsumsi Ziman, terus tiba-tiba perutnya itu bawaannya lapar, bisa jadi dia ada mah kronis atau dispepsia. Ya kan? Nah, kalau dia nafsu makannya kurang, ya mungkin lagi ada proses detoksifikasi di liver. Jadi ya dilalui aja. Tapi kalau kita pingin nafsu makannya bertambah, gampang. Kita konsumsi makanan yang rasanya pahit, itu biasanya nafsu makan kita bertambah. Contoh kita makan, jangan dong, mau makan pakai brotowali, pakai pare lah ya. Kita masuk sayur pare, sayur daun melihatmu. Daun juga. pepaya gitu kan. Oh iya. Nah, makan daun pepaya, makan pare itu kan pahit, tapi dijamin abis itu buahnya lapar. Terus makan yang pedas-pedas. Kenapa? Kayak barusan itu barusan kita makan tahu gejrot tadi ya. Begitu kita makan yang pedas, kalau nggak ada nasinya, kita kan nggak bisa menghilangkan rasa pedasnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, diteruskan aja. Semoga itu adalah proses untuk menuju perbaikan dari fungsi organ-organ tubuh. Suatu saat akan menjadi normal karena baru konsumsi 2 minggu. Rutin teruskan dan beri kabar gembira kepada kita. Oke, gitu. Bu Yayu terus ya, selamat bermain tenis. Iya Basuki. Oh itu bukan, ya Basuki. Ya itu mungkin bagian dari healing crisis ya, lagi proses untuk menghilangkan racun. Kita lanjut lagi Pak. Nah sekarang kalau misalnya nih, kita kan pengennya juga semua hal itu idealnya sih kita lakukan ya, makanan sehat, olahraga, tidur cukup dan lain-lain.
Tapi ini kan tapinya nih biasanya panjang gitu. Ya. Banyak tuh buru-buru cari makan gitu-gitu terus kan tiap hari nggak dikasih makan sama mama, nggak dibawain. Jadi ya udah makanan-makanan aja apa yang di kantor gitu. Nah, makanan di kantor kan biasanya makanan roti, biskuit, yang serba makanan yang ada di Kebab, itu. ya gitu-gitu kan. Nah, itu sebenarnya memperberat fungsi dari kelenjar getah bening Anda. Jadi kalau udah kelenjar getah bening, ya udah deh, mau nggak mau kita hindari konsumsi makanan seperti itu. Jadi tetap Ya. harus bawa aja dari rumah ya biar Iya. sehatnya. Tolong nggak cari gado-gado, itu kan sehat. Oke, kita- Ada juga suplemen yang bisa membantu loh sebetulnya buat kita healing tadi apa namanya detox ya. Nanti kita akan bahas. Apakah Bahas. itu? Kita kembali lagi nanti. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, jadi jaga makanannya ya, yang sayur-sayuran, istirahat juga cukup. Hindari makanan-makanan yang berbahaya tadi. Tapi juga ada sebetulnya suplemen yang bisa membantu kita untuk mengatasi hal ini. Namanya adalah Ziman. Ya. enzim Enzim antioksidan. Ini gimana nih Ziman bisa mengatasi kelenjar getah bening Pak Nyoto? Ya, karena kan pertama ya, Ziman itu kan terbuat dari saripati buah-buahan dan herbal yang diproduksi dengan ekstraksi dingin. Jadi enzimatisnya masih ada, kemudian juga asam aminonya masih ada dan sifatnya hidup karena kan masih diekstraksi dingin. Ya contoh kita konsumsi sayur-sayur mentah sama sayur-sayur yang sudah dimasak beda khasiatnya ya. Makanya bagi mereka yang udah punya masalah dengan penyakit karena udah kronis, kan disarankan banyak konsumsi raw food, makanan yang mentah Lalap-lalapan dilalap-lalap. Kemudian juga makan buah-buahan. Nah, sekaligus konsumsi Ziman rutin karena dia dari saripati buah-buahan yang memang secara terapeutik itu punya manfaat banyak. Seperti mengkudu, delima, kulit manggis misalnya gitu kan. Itu kan juga punya kandungan antioksidan tingkat tinggi. Ada antiinflamasinya. Kemudian juga ada flavonol, flavonoid, kemudian juga ada alkaloid yang memperbaiki fungsi dari setiap sel kita termasuk detoksifikasi. Jadi bagi mereka yang udah punya masalah kelenjar getah beningnya dikit-dikit bengkak, artinya imunitasnya kan nggak bagus ya. Iya. Nah itu konsumsi Zimannya kalau bisa rutin 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes malam. Ya kalau udah ada pembengkakan kelenjar getah bening, ya kan. Jangan sampai kalau kita nggak peduli, udah punya masalah dengan pembengkakan kelenjar getah bening, bisa di leher, bisa di ketiak, bisa di selangkangan dan udah bengkak, udah memerah, udah berlangsung berminggu-minggu kita nggak atasi, udah sering demam, ya kan. Nah kita khawatirnya nanti bisa ke kelenjar penyakit kanker kelenjar limfoma ataupun kelenjar limfoma non-Hodgkin, kan itu makin berbahaya. Makanya penyakit jangan dipelihara. Kalau udah punya pembengkakan kelenjar getah bening, atur pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, dan konsumsi Zimannya intensif. Jadi Pak udah hampir 2 bulan nih bengkak kelenjar getah beningnya. Ya kalau bisa 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam konsumsi Ziman. Perbanyak makan sayur-sayuran yang raw, lap-lapan. Udah jangan lagi deh makanan yang manis-manis. Jangan lagi makanan yang dalam kemasan. Jangan lagi makanan yang instan. Jangan lagi makanan yang junk food. Semuanya makanan yang serba sekali masak masih boleh, direbus masih boleh, digoreng sekali goreng, jangan yang gorengan ke 100 gitu ya. Kemudian juga konsumsi makanan, hindari makanan yang berlemak. Ya, apalagi kadar gulanya tinggi, itu hindari. Dan konsumsi Zimannya rutin, istirahatnya cukup, jangan stres, olahraga teratur. Moga-moga tubuhnya punya kekuatan untuk memperbaiki fungsi dari kelenjar getah bening. Dan kalau misalnya dia sudah normal, berarti kan tentara-tentaranya sudah sehat kembali. Iya dong. Secara otomatis tubuh kita juga mampu melawan berbagai macam virus dan bakteri. Kan dia pabrik limfosit, pabrik Darah putih juga ya. Jadi kalau kita punya kelenjar getah beningnya normal, ya kan, nggak gampang bengkak, Otomatis pasokannya otomatis banyak. bagus. Nah ini yang masalahnya penyakit, termasuk penyakit kelenjar getah bening ini juga mulai menjadi penyakit yang diderita oleh orang modern. Oh, ya kan? Karena faktor makanan yang nggak benar ya. Makanannya, karena faktor Lifestyle-nya pola nggak makannya benar. nggak benar, akibatnya
dikit-dikit punya masalah pembekakan kelenjar getah bening, kan nggak nyaman kalau tiba-tiba di ketiak atau di selangkangan kita ada kelenjar Iya. getah bening, ada Iya. infeksi. Ya kan, kalau kita misalnya luka sedikit aja kelenjar getah beningnya langsung bengkak. Nah, ini kan bermasalah, ya kan? Ya nggak tahu dia kena tai kuda kali. Jangan sampai kotor. Jadi maksudnya gitu. sebetulnya ya Higienitas itu paling penting. ya inti permasalahan dari semua hal yang sering kita bahas di sini itu adalah dari asupan yang kita Asupan. konsumsi ya, itu berpengaruh sekali. Banyak penyakit-penyakit yang itu muncul karena faktor makanan yang kita konsumsi tidak tepat. Tidak gitu. tepat. Jadi Makanya kekebalan tubuh kita juga letoy. bukannya nggak boleh, tapi ada takarannya. Jangan setiap hari terus Iya. makan itu terus gitu ya. Kalau sayuran buah mah tiap hari mah sok aja ya. Oke, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semua dan semoga kita senantiasa sehat. Pastinya jangan lupa buat menjaga kesehatan kita minum Ziman 5 tetes sekali minum 4-5 kali sehari ya. Ditaruhnya di bawah lidah. Nah, untuk dapetin Ziman di mana? Bisa di radio kesayangan Anda ini, di marketplace dan toko obat. Pak Yanto sudah sampai di ujung waktu. Ya, pokoknya jangan lupa konsumsi Ziman, dan sekali lagi rasa Ziman itu nggak mungkin sama karena dia bukan produksi dengan bahan sintetik ya. Bahan alami, jadi kadang-kadang rasanya asam, agak asam, kurang asam. Yaitu karena sesuai dengan kondisi musim dari buah-buahan itu. Ya. Tapi yang paling penting konsumsi Ziman itu mesti konsisten. 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes malam. Kalau udah kena penyakit kronis, konsumsi Zimannya 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes mau tidur gitu ya. Oke, konsisten adalah kunci ya. Oke. Kesehatan. Oke, terima kasih banyak buat partisipasi Anda Ziman Lovers. Saya Dena Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah. Dah.